Kamu kenapa bro? Dari tadi aku perhatiin batuk-batuk terus, lagi sakit ya? Masa sih? Enggak. Mungkin karena ada kamu kali. Ih apaan sih, ada-ada aja. Yuk kita periksa ke dokter aja, kali aja kamu sakit. Ayo. Dokter, tolongin dong diperiksa teman saya dong. Kenapa dia tuh ini? batuk-batuk. Kenapa? Kali aja karena polusi udara ya dok, kayak Pak Jokowi. Masa ya, coba aku periksa dulu ya. Tarik napas. Buang. Tarik. Buang. Lagi. Buang. Oh, tahu Gimana saya. dok? Ini namanya batuk genit. Hah? Batuk genit? Saya kirain mah karena polusi. Iya, batuk genit ini, batuk capek. Soalnya ada kamu kali, makanya kayak gini. Coba kalau kamu pergi, pasti langsung sembuh. Ih, kamu buat ribet aja deh. Udah deh, aku pergi aja aku. Dokter nih. Ketahuan kan nggak lancar nih PDKT ku dok. Waduh. Aduh, kamu ini dasar laki-laki. Kerjanya ngerjain orang, anak lain, anak cewek. Ya gimana dok, soalnya kan batuk tuh lagi ngehits di mana-mana tentang batuk. Dok, Ya, nih. Ini sekarang udah ada healthy people yang nontonin kita di IG sama TikTok. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore healthy people. Jumpa lagi di Kami Sehat edisi kelima dengan saya Dibi dan Dr. Christoforus Hendra Jaya, internis dan founder dari klinik Preventive in Harmony. Oke. Kali ini kita akan ngebahas tentang selamatkan dirimu dari batuk akibat polusi. Batuk lagi. Yang ini beneran gitu? Bener kan? Enggak gitu. Ya masa saya gedit-gedit sama dokter kan? Batuk-batuk di live talk show gimana sih? Nah, gini dok. Jadi selama 4 minggu ke belakang nih, aku lihat di sosmed gitu ya, terus entah di Twitter, di TikTok, di Instagram, itu ada foto, ada video Jakarta rasa puncak, ada kabut-kabutnya tuh dok. Tapi kabut-kabutnya bikin batuk-batuk. Nah itu masalahnya yang di people. Itu beda ya. Iya, itu kenapa ya kalau di puncak kan kabutnya seger gitu ya. Jakarta kabutnya bikin batuk. Gitu kan. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang bikin kita batuk itu dok? Kenapa kita batuk gitu? Padahal sama-sama berkabut nih. Ya jadi gini healthy people ya, yang namanya batuk itu kan sebetulnya adalah respon imun kita. Ya, respon imun itu apa sih? Respon imun itu respon kekebalan. Jadi tubuh kita melihat ada sesuatu yang nggak beres, sesuatu yang nggak benar masuk ke tubuh kita. Ya entah benda asing, debu, kotoran, kuman, virus, ya polusi, gas dan sebagainya masuk ke tubuh kita. Nah tubuh kita mengenai, wah nih musuh nih, ini nggak boleh masuk nih, harus keluarin. Nah gimana saya ngeluarinnya? Tubuh kita bereaksi dengan mendorong keluar dengan tekanan yang tinggi. Tekanan tinggi itu yang lalu mengekspulsi, mendorong semua partikel-partikel atau gas yang masuk keluar supaya tidak merusak atau tidak mengganggu tubuh kita. Ya, nah itu tekanannya saking tingginya, itu kecepatan gas yang keluar itu bisa sampai lebih dari 300 km per jam. Wah, kayak itu monorail. Kereta cepat ya. Sekali batuk atau udah nyampe di mana? Iya, nyampe Bandung langsung. Betul. Ya. Jadi emang tujuannya adalah supaya benda asing, partikel, kuman, virus, ya gas, debu segala yang masuk ke tubuh kita itu nggak sampai terhisap masuk ke dalam paru-paru dan nggak sampai akhirnya merusak ataupun menyebabkan penyakit. Awalnya demikian. Jadi sebetulnya batuk itu healthy people itu bagus dan perlu loh sebetulnya. Batuk bersin juga gitu ya berarti ya dok? Iya, batuk bersin hampir sama. Cuman yang keluar beda aja gitu. Kalau gitu, kalau misalnya saat kita batuk itu harus gimana tuh dok? Saat kita lagi batuk nih? Ya, jadi misalnya nih ya, kita hari ini tiba-tiba rasa agak nggak enak dan batuk-batuk gitu ya. Yang nomor satu perlu kita cari tahu adalah penyebabnya. Ya,
penyebabnya ini kenapa healthy people? Ini yang kita mesti cari tahu. Karena kan penyebabnya batuk ini bisa macam-macam nih. Apakah betul cuma sekedar polusi aja yang kita hirup? Atau misalnya ini ada partikel-partikel tertentu, zat kimia misalnya kayak kita pergi ke gedung yang masih baru jadi, ya ada bau cat, bau apa segala macam itu ya, zat kimia ya kan, pernis ya. Itu kan juga kadang-kadang buat kita batuk-batuk tuh, karena itu zat-zat kimia itu terhirup waktu kita nafas, jadi tubuh kita berusaha untuk membuang, ya. Nah, apakah ini karena alergi, misalnya ada sesuatu makanan atau sesuatu udara ya, partikel di udara yang kita hisap, seperti contohnya asap rokok. Ada orang yang alergi sama asap, ya kan, asap rokok, betul nggak? Nah, orang yang alergi asap rokok itu begitu menghirup udara yang mengandung asap rokok, dia langsung batuk-batuk. Ya itu tubuhnya nggak tahan atau nggak kompatibel, jadi nggak bisa nerima. Ya, apa jangan-jangan ada infeksi nih? Infeksi itu misalnya ada virus atau ada bakteri bakteri ya, kuman gitu kan, masuk tubuh kita. Nah, ini beda penyebab, beda treatment, beda solusinya. Makanya harus diidentifikasi tahu dulu, dicari tahu penyebabnya apa. Kalau ada kuman kan tentu perlu ada kasih obat, antibiotik dan sebagainya. Kalau alergi ya kita kasih anti alergi atau kita menghindari pencetus. Jadi penyebab yang berbeda membutuhkan solusi yang berbeda, healthy people. Makanya mesti cari tahu nih. Nah, kalau ini dadakan mungkin karena alergi sesuatu atau menghirup sesuatu polusi atau apa ya, tapi kalau ini pelan-pelan tadinya nggak enak, tenggorokan terus tiba-tiba jadi gatel-gatel, batuk-batuk, terus ada sakit nelen, mungkin ini ada kuman atau virus. Ya. Nah, yang penting adalah kita harus cari tahu dan harus cari solusinya. Karena apa? Karena kalau dicuekin, apa yang terjadi nanti? Ya, makin parah. Karena balik lagi tadi batuk itu adalah reaksi badannya ya, bukan sakitnya sendiri ya. Exactly, itu dia. Jadi badan kita nggak cocok, jadi bereaksi, membuang, mendorong keluar. Kalau kita cuekin, itu zat atau kuman terus masuk. Ya tentu akhirnya jadi makin parah. Kemudian bisa jadi nantinya kalau ada infeksi atau ada apa, malah jadi sesek. Ada radang di dalam paru-parunya, ya kan? Jadi makin hebat penyakitnya, batuk-batuknya makin berat, berdahak dan sebagainya, ya bahkan bisa sampai perdarahan. Biar tahu kan tadi harus cari tahu penyebabnya nih. Nah, biar tahu penyebabnya itu berarti harus ke dokter, mungkinnya periksa. Ya sebaiknya sih konsultasi gitu. Ya ketemu lah, kan mesti periksa kayak gini, tempel stetoskop kayak tadi. Terketahuan aku kayak tadi batuk genit gitu. Iya, ketahuan. Kalau pakai dokter online nggak bisa. Karena kan nggak bisa handphonenya taruh di dada. Coba Pak, handphonenya taruh dada saya dengerin kan nggak bisa. Bentar. Nggak bisa. Sudah. Coba tarik nafas, buang. Ya coba handphonenya pindahin, tarik nafas, buang, gimana? Nggak mungkin kan gitu ya. Jadi yang kayak gitu tuh kalau bisa batuk mesti ketemu sama dokternya ya. Nggak bisa cuma dok saya batuk apa, ada banyak ya. Termasuk batuk genit, batuk campur. Kalau itu sih saya jadi gagal. Dia yang dapat obat saya. Oke. Nah, kalau minggu lalu itu kan ada berita katanya Pak Presiden itu batuk-batuk 4 minggu, sebulan tuh dok. Lama banget batuknya. Nah, dan katanya tuh karena polusi. Itu apa emang segitu bahayanya ya polusi itu ya? Sampai lama banget gitu batuknya. Ya saya emang dengar dan baca juga sih beritanya di di artikel media online ya. Sosmed juga ada yang ngomongin, sampai saya juga sempat bikin TikTok juga gitu kan. Pak Presiden batuk-batuk karena polusi. Bener gak sih? Jadi kalau saya bilang sih sebetulnya bener-bener aja sih, emang bisa dari polusi jadi batuk-batuk seperti saya katakan atau saya ceritakan tadi sebelumnya ya. Kan saya udah cerita sedikit ya. Emang batuk-batuk emang bisa jadi disebabkan akibat dari polusi. Karena ada suatu benda asing masuk. Ya, dan kalau dibiarkan polusi kita hirup terus-menerus selama waktu yang cukup lama, emang bisa merusak paru-paru healthy people. Kabutnya ada dalam sini gitu. Jadinya penuh. Dadaku berkabut. Napas ada asapnya.
keluar jadi naga tuh. Ya, jadi memang bisa kalau dibiarkan itu lama-lama itu partikel itu merusak ya, bikin radang paru-paru akhirnya jadi batuk-batuk, dan ini lama-lama bisa berbahaya. Tapi ya saya dengar kalau yang di media online kan Pak Sandiaga Uno bilang, ini Pak Presiden udah 4 minggu nih batuk-batuk karena polusi. Ya saya nggak tahu ya, nggak berani ngomong nih sebetulnya. Cuman ya saya nggak tahu juga apa ya iya gitu. Cuma tanya apa ya iya gitu. Soalnya kan minggu lalu kita baru upacara kan, ya kan? Upacara apa yuk? Apa ya? Itu 17 Agustus. Aduh. Bukan orang Indonesia. Saya keturunan Itali. Kayak, ya, nah, upacara bendera itu. Jadi kan baru upacara bendera, Pak Jokowi hadir sana 2 jam gitu ya, nongkrong di tribun gitu kan, apa ya batuk-batuk kan enggak? Ya saya nggak tahu ya apa itu, mungkin sama waktu batuk nggak di syuting kamera, bisa jadi, tapi ya sih masa iya 2 jam nggak kalau emang lagi batuk nggak batuk sama sekali. Nah ini tapi kan ada yang sorry dok aku potong, tapi kan ada apa tuh kayak permen yang katanya bisa meredakan batuk gitu, itu mungkin pakai itu bisa. Ya bisa sih. Bisa, itu kan permen pelega tenggorokan atau pelega nafas itu kan sebetulnya ngurangin rasa gatalnya aja. Jadi kayak dalam kata lain nahan batuknya gitu ya, biar nggak batuk. Tapi kan namanya kalau emang ada rangsangan gitu ya, udah gatal pengen batuk ditahan pakai permen paling sebentar 2 jam gitu loh makan permen. ya kita nggak tahu ya, mungkin juga batuk politik bisa juga. Nggak tahu juga. Balik lagi soal polusi gitu ya, ini kan kalau aku lihat di foto-foto, di video-video di sosmed itu Jakarta sampai berkabut banget gitu ya, polusi gitu. Nah, tapi kan yang kita lihat kalau misalnya malam kan mungkin kendaraan lebih sedikit gitu, tapi kenapa paginya tuh masih berkabut? Itu sebenarnya polusi datangnya dari mana sih dok? Jadi polusi itu datangnya dari mana-mana, Mas Ibi ya. Itu terutama dari aktivitas makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup beraktivitas itu mengeluarkan zat buangan, ya zat buangan atau zat-zat sisa metabolismenya. Nah dalam hal manusia dan hewan, kita ini zat buangannya kan mengandung karbon nih, ya dari nafas, dari kita apa segala macam, itu semua mencemari udara. Ya tapi itu sudah didesain sama Tuhan kan, artinya bumi kita masih cukup untuk menampung itu. Tapi begitu kita manusia bikin alat-alat bantu, ya alat bantu misalnya alat bantu transportasi, ada mobil, ada motor, alat bantu untuk manufacturing, ya ada pabrik, mesin-mesin dan sebagainya. Alat bantu penghasil energi misalnya, ada pembangkit listrik, ya PLTU misalnya kayak gitu kan, ya ada pakai betul berikan energi. Jadi semangat. Ya, nah jadi semua aktivitas itu termasuk aktivitas bangun cinta, apapun aktivitas kita itu menghasilkan zat-zat yang kita buang, ya yang kemudian numpuknya di udara. Ya jadi partikel-partikel itu tuh, ya partikel itu ada zat-zat kimia juga yang bisa mencemari udara. Kasar kata gini deh, kasar katanya kita kentut aja bisa bikin polusi, apalagi kalau banyak, ya kan? Waduh. Cuma, ya tapi kan jangan asal buang ya. Kalau kita sendirian ya mungkin ya paling yang kena polusi cuma di belakang. Coba kalau kita satu ruangan isi 20 orang, semua kentut bareng gitu, pingsan bareng. karena itu juga salah satu bentuk cemaran udara, ada gas-gasnya gitu kan. Intinya apa? Intinya sini makin banyak aktivitasnya, makin tinggi konsentrasinya, makin berbahaya juga karena makin tinggi tingkat polusinya. Nah makanya itu polusi itu perlu diatur, ya supaya tidak berlebihan, supaya kita masih tetap bisa hidup dengan sehat. Dan untuk bisa diatur, kita perlu bisa mengukur konsentrasinya. Berapa banyak partikelnya, berapa banyak yang mencemari udara saat ini. Tapi misalnya semua aktivitas itu kan mengeluarkan tadi sisa zat buang gitu ya. Itu emang nggak langsung hilang gitu dok? Enggak.
semua zat itu di dunia itu kan kekal, cuman berubah bentuk aja. Kayak air berubah jadi uap air, nanti mengembun jadi awan, lalu jadi hujan lagi ya. Partikel juga sama, karbon segala macam. Itu cuman berputar aja, dan itu semua ada di dalam atmosfer di bumi ini. Nah, soal tadi hujan, itu memang polusi itu nggak hilang kalau dari kena hujan gitu dok? Enggak, beberapa zat bisa beberapa partikel gitu ya bisa terbawa sama air hujan, misalnya debu gitu kan, bisa masuk dalam partikel air hujan, akhirnya jatuh mengendap di tanah, ya kan. Tapi kan ada partikel-partikel yang sangat kecil, ya yang nggak bisa tuh. Ya ada juga kayak virus itu berterbangan di mana-mana, tuh nggak bisa tuh, gitu. Ada juga yang debu-debu halus, mungkin dia terbang. Ya kalau kita pagi-pagi lihat sorotan sinar matahari, ada yang terbang gitu ya. Itu kan partikel debu kecil-kecil gitu kan. Itu dengan hujan segala macam ya enggak, dia akan tetap berterbangan di sekitar kita. Yeah. Kelihatannya indah ya, kayak cahaya surgawi gitu, tapi begitu masuk paru-paru itu ke surga. Nah terus ini dok, itu saya sering lihat di beberapa kota di Indonesia itu ada kayak mesinnya itu skor tingkat polusi gitu ya dok ya. Oleh dari hijau sampai hitam mungkin ke atas tuh ininya. Nggak ada yang hitam sih. Nggak ada yang hitam ya. Mungkin rusak kali dok ya lampunya. Iya kalau hitam ya ini nggak nyala. Aduh. Kota jangan disebutkan ya. Itu gimana dong? Itu tuh apa sih gitu? Ya, jadi itu yang ditampilkan sana itu adalah skor dari indeks kualitas udara atau air quality index. Ya. Air quality index ini adalah dihitung dari berbagai sensor di daerah tersebut atau di kota tersebut. Ya, jadi agregat dari beberapa lokasi, ada sensor diakumulasi oleh satu perusahaan tertentu yang mengagregasi data, kemudian menghitung indeksnya. Sekarang ini secara rata-rata nih di satu lokasi regio atau kota tertentu tingkat polusinya seberapa tinggi. Ya, nah indikator air quality index AQI ya, AQI ya, air quality index atau indeks kualitas udara ini, itu indikator yang kemudian disepakati oleh berbagai organisasi dunia dan digunakan oleh pemerintah juga untuk mengkomunikasikan kepada publik, kepada masyarakat, pada rakyat gitu ya, seberapa tinggi polusi udara di tempat tersebut saat ini atau yang diprediksi dalam waktu dekat akan terjadi gitu. Oke. Gitu. Jadi mereka mengagregasi data lalu mengambilkan ini loh setinggi ini. Nah, lalu tujuannya ada AQI, Air Quality Index ini ditampilkan entah pakai papan-papan tadi ya, yang nggak hitam tentunya ya, yang kuning, hijau, kuning, merah. Nah itu ya, kalau yang hitam mati ya. Jangan dipercaya kalau hitam. Oh hitam semua. Itu mati. Bahaya nih. Tapi kalau udah kuning, merah gitu ya, nah itu kan berarti paparan polusi udara yang memapari kita itu cukup tinggi dan itu bisa berisiko. Nah, ada yang masih awal-awal kuning misalnya berisiko pada golongan tertentu, ya misalnya pada anak-anak usia lanjut, kemudian pada orang-orang yang punya penyakit-penyakit tertentu, orang yang udah punya penyakit parunya udah rusak sebelah misalnya, udah ada pengapuran di hati misalnya, di jantung jantung udah ada pengapuran ya, jadi aliran darah dan oksigen itu nggak lancar. Nah, untuk orang-orang yang udah punya faktor-faktor risiko seperti ini, itu berbahaya kalau tingkat polusi udah mulai naik. Biasanya mereka udah mulai ngerasa duluan tuh, entah sesek-sesek atau batuk-batuk itu duluan. Ya, tapi kalau orang lain mungkin belum. Nah, kalau udah naik sampai yang merah, nah, baru mungkin beberapa yang punya alergi atau punya yang cukup sensitif, ya itu baru mulai merasakan. Jadi intinya makin tinggi itu makin berisiko. Makin tinggi itu akan memberikan paparan yang tinggi ketika kita hirup udara itu dan akhirnya berisiko terhadap kesehatan kita, healthy people. Nah itu kalau misalnya makin sering terpapar, itu risiko kesehatan yang muncul tuh apa aja dok? Kan kita tahu tadi batuk itu reaksinya. Ya. Sebenarnya penyakit yang bakal muncul tuh apa tuh dok? Ya jadi kalau kita bicara penyakit ya, batuk ini kan awalnya reaksi. Kalau dari batuk ini kita sadari
kita ambil tanggung jawab pribadi, kok batuk-batuk kenapa ya? Lalu kita bukan cuma sekedar minum obat warung ya, tapi kita cari tahu, entah pergi ke dokter atau apa, atau kita ronsen misalnya dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa tangani secara dini. Tapi kalau nggak kita cari tahu, nggak kita tangani, mungkin kita cuekin atau kita anggap biasa lah, tiap hari juga gue batuk-batuk, kan banyak tuh orang yang kayak gitu. Ya, ini akan pelan-pelan hari demi hari, ya pelan tapi pasti akan merusak struktur dan jaringan di paru-paru kita. Gitu. Jadi paru-paru yang misalnya tadinya dia bisa kembang kempis begini untuk nyedot udara, nyedot buang gitu ya, itu lama-lama paru-parunya jadi ya gini ya, orang dalam bahasa medis kita sebut emfisema ya, dia udah mulai nggak efektif dalam mompa ya, jadi elastisitasnya berkurang, lama-lama jadi susah, jadi kaku gitu dok ya. Mungkin nggak kaku banget tapi dia agak susah, itu yang biasanya dadanya makin besar ya, bahasa medis kita bilang barrel chest, jadi kayak gentong gitu badannya agak nonjol, katanya keren, padahal sebetulnya itu karena paru-parunya udah nggak bisa begini, paru-parunya cuma begini aja. Nah, ini penyakit kita sebut dengan istilah PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, bahasa Inggrisnya COPD ya, chronic obstructive pulmonary disease. Jadi orang PPOK itu paling klasik, paling banyak didapatkan pada mereka yang merokok. Jadi orang-orang yang perokok berat ya, satu bungkus atau lebih 20 tahun, 30 tahun, apalagi udah 50 tahun, hampir pasti itu punya PPOK. Lokomotif gitu ya terus. Iya, udah jadi lokomotif. Kalau vape gimana dong, vape? Bisa juga. Apapun itu kan ada asapnya, ya ada zat-zatnya juga. Bisa juga. Nah, jadi semua yang menghirup partikel-partikel dalam konsentrasi yang tinggi, jumlahnya terlalu banyak atau terlalu lama-lama akan ngerusak. Paru-parunya jadi rusak. Nah, itu salah satunya namanya PPOK. Gejalanya biasanya mulai sesek-sesek, cepet capek, ngos-ngosan, kalau malam suka bangun-bangun batuk-batuk. Gitu. Nah, selain PPOK juga ada yang asma. Kalau PPOK ini karena paru-parunya udah rusak, terkena polusi tadi, kalau asma biasanya paru-parunya sensitif, hipersensitif terhadap segala macam partikel, sehingga paru-parunya itu langsung nutup gitu. Waktu mau masuk partikelnya, ya karena nggak berhasil dibuang lewat batuk, akhirnya dia menyempit. Jadi malah ketahan gitu. Malah nyempit, malah ketahan, nutup ibaratnya tenggorokan, kerongkongannya itu, tenggorokannya itu menyempit sampai ke paru-paru itu salurannya menyempit semua. Makanya kalau orang asma terdengar bunyi kayak seruling. Wah, kayak saya tadi tuh. Iya, kayak kamu kalau genit. Ya itu karena udara melewati pipa yang sempit. Ya. Nah itu bentukan alergi itu. Jadi bisa jadi dicetuskan oleh polusi juga. Ada debu, ada apa, ya asap, dia langsung menyempit langsung. Jadi gitu ya. Nah ini salah satu risikonya juga. Nah, healthy people, kalau ini kita biarkan terus-menerus terjadi, lama-lama, pelan tapi pasti, ya mungkin bisa belasan, bisa puluhan tahun, paru-paru akan rusak, meradang. Nah kalau udah paru-parunya rusak dan meradang, jadi gampang kena infeksi. Apa yang jadi kalau kena infeksi? Ya sudah. Nah itu ada yang batuk-batuk, entah yang akut kayak pneumonia, yang batuk, berdahak, demam dan sebagainya, sesek, masuk rumah sakit, atau yang kronis kayak TB, tuberkulosis. Zaman dulu orang bilang TBC, ya kan? TBC itu kan batuknya terus-menerus, hilang timbul, ya suka kalau malam keringetan, meriang dan sebagainya, ya terus sampai kalau dibiarin terus lama-lama batuknya berdarah, jadi batuk darah. Nah ini salah satu efeknya, bahkan yang paling parah ya amit-amit ya bisa sampai jadi kanker loh, ngeri kan, bisa sampai jadi kanker. Nah jadi makanya kenapa kita mesti tahu tuh apakah kita berisiko atau enggak, karena ada orang yang sedikit aja sensitif, ada juga yang nggak terlalu sensitif. Nggak sensitif pun ujung-ujungnya juga sama, bisa kena PPOK, asma, infeksi, ya bahkan juga bisa kanker. Tapi kalau sensitif
Oh, tahu sensitif sama enggaknya itu dari mana dok? Kan masanya kita harus kena dulu terus, oh iya ternyata saya sensitif. biasanya gitu mas. Jadi kalau orang males periksa, males konsultasi, amannya periksa konsultasi. Amannya periksa. Tapi banyak yang kayak gitu. Dia cuma bilang selama ini saya mengamati. Pokoknya kalau kena asap tuh saya pasti batuk-batuk. Nah, berarti kalau mengamati dia pasti udah puluhan kali. baru sekarang ngomong. Baru sekarang ngomong. Kalau dia nggak puluhan kali dia nggak bisa mengamati. Karena kan itu orang mesti mencocokkan antara apa yang terjadi dengan apa yang kemungkinan jadi penyebab, ya kan? Pasti dia udah berkali-kali, asap dia batuk dia nggak sadar, asap batuk nggak sadar. Lama-lama ada asap batuk-batuk terus dia mulai, kenapa gua batuk? Terus ada batuk lagi baru dia tadi habis kena asap gitu. Ya jadi kalau itu yang biasanya sering terjadi. Nah, kalau kita mau cari tahu apakah kita sensitif sama polusi tertentu, tentunya kita bisa periksa genetik kita. Ya, karena secara genetik memang beda blueprintnya dari sononya. Ya dari Tuhan emang gennya beda, sensitivitasnya beda. Ya ada orang yang cocok makan ini nggak cocok makan itu, demikian juga ada orang yang gampang bereaksi karena polusi, ada juga yang enggak. Oh, ada kayak gitu ya dok ya? Ada. Polusi asap, polusi dari rokok, polusi dari kendaraan, sensitivitas orang beda-beda. Pantes kalau misalnya ada orang yang bilang buat apa sih ini berhenti ngerokok gitu kan? Gue sehat-sehat aja nih. Tapi sebenarnya mungkin dia lebih nggak sensitif mungkin ya? Mungkin. Ya bisa jadi, dia belum merasa apa-apa, belum merasa dampaknya karena tubuhnya nggak sensitif. Iya. Soalnya kan ya sering lah ada tetangga atau keluarga kita mungkin ya yang kayak apa sih kita suruh nih di dekat anak kecil nih jangan ngerokok dulu gitu kan, tetap aja saya ngerokok puluhan tahun juga sehat-sehat aja kok gitu. Sampai gitu ya. Biasanya gitu. Tadi mas, polusi nih, virus. Kena kabut juga. Kameramennya nih. Wah, kacau. Minum obat bro. Iya. Jadi kan ini gimana nih buat kita yang kerja gitu ya di lingkungan yang berkabut gini ya polusi gitu. Itu untuk melindungi diri itu gimana tuh dok? Sebetulnya simple ya. Waktu selama pandemi COVID kan kita tahu bahwa salah satu cara untuk melindungi diri kita itu yang paling gampang adalah pakai masker. Ya, jadi kalau kita terpapar sama tempat-tempat berisiko tinggi atau yang polusinya tinggi di luar ruangan, misalnya di jalan raya berasap, kita naik motor dan sebagainya, pakai masker. Itu paling simple. Jadi tetap pakai masker ya. Walaupun pandemi udah berlalu. Ya. Nah, tapi kalau bisa ya kuranginlah aktivitas keluar tempat yang tinggi tingkat polusinya. Ya, dan jangan juga kita nambahin polusi juga, bawa kendaraan dan sebagainya gitu kan. Untuk sembarangan. Okay. Nah, kemudian untuk di ruangan, di rumah kita atau di kantor, kita juga bisa gunakan alat yang namanya air purifier, yaitu untuk menyaring. Biasanya mereka pakai HEPA filter namanya, filter yang menyaring partikel-partikel kecil yang bisa terbawa masuk ke pernafasan untuk kita hirup. Nah, satu lagi untuk mengurangi reaksi ataupun komplikasi jangka panjangnya akibat dari polusi, polutan ya yang menyebabkan radang tubuh kita, itu kita bisa lakukan vaksinasi gitu. Iya, vaksinasi bisa buat ini ngelindungin dari polusi gitu dok. Baru dengar. Ya, jadi kalau namanya vaksinasi itu healthy people itu memang perlindungan secara nggak langsung sih, bukan berarti begitu kita vaksin terus kita jadi kebal sama polusi ya. Karena nggak ada vaksin anti polusi, itu nggak ada. Nggak ada. Tapi kan waktu udara kita kotor, tercemar, biasanya di udara kita juga banyak kuman atau virus yang berterbangan. Ya. Nah, selain itu udara kotor kita hirup itu menyebabkan inflamasi atau peradangan. Peradangan yang menyebabkan paru-paru kita jadi nggak sehat dan lebih mudah terinfeksi. Gitu. Iya, jadi di situ ngelindunginnya. Di situ ngelindungnya. Ketika kita udah punya antibodi, walaupun di paru-paru kita lagi terserang banyak kuman, virus yang terbawa sama polutan, udara kotor dan sebagainya, kita paling nggak sudah terlindung dari penyakit-penyakit infeksi saluran nafas. Misalnya influenza, pneumonia gitu kan. Nah, ini paling tidak udah sana. Oke.
Jadi tetap pakai masker, terus kalau bisa ngurangin aktivitas di luar, dan juga kalau punya air purifier dan vaksinasi ya gitu untuk melindungi diri kita sendiri, oke? Nah kebetulan ada yang nanya nih dok dari Health People, ini nanya vaksinasinya itu buat umur berapa? Jadi vaksinasi itu Healthy People itu buat semua umur loh, bukan cuma buat bayi aja imunisasi loh ya. Enggak, kayak vaksin influenza itu bisa mulai dari umur 6 bulan udah bisa. Ya kan? 6 bulan. Sedangkan yang vaksinasi pneumonia untuk mencegah radang paru-paru, kalau influenza kan infeksi saluran nafas atas. Kalau pneumonia iya itu dari bayi. Pneumonia juga sama, bahkan bisa dari 2 bulan. Melindungi dari infeksi saluran nafas bawah. Ya, jadi dari 2 bulan 6 bulan dan bisa sampai dewasa juga bisa. Gitu. Jadi emang harus diberikan secara berkala. Buat Healthy People yang mungkin tinggal di daerah Jakarta, kemarin ada berita anak kecil yang batuk terus gitu ya, mungkin coba dulu nih divaksin, mungkin bisa mengurangi gejala, mungkin ya mengurangi chance untuk kena juga gitu ya. Iya. Ada lagi yang nanya nih dok, wah mau vaksin di mana gitu? Wah gampang banget, vaksin mana juga bisa. Tapi kalau mau yang terpercaya, mau jelas pasti di Inharmoni dong. Iyalah, Inharmoni klinik vaksin pertama di Indonesia, sudah dapat rekor muri, ya kan? Dan sekarang udah berkembang jadi klinik preventif, betul sekali. Untuk vaksinasi Inharmoni tempatnya. Nah, jadi Healthy People ini di klinik preventif Inharmoni ini ada tadi bisa genetic testing juga, lalu bisa vaksinasi, lalu ada juga nutrition support sama medical check up. Wah, betul sekali. Preventif semua demi melindungi kita ya. Supaya umur panjang. Bebas batuk-batuk. Bebas polusi. 78. Oh iya. Ada videonya nanti. Yes. Ya. Oke, nah waktu sudah harus memisahkan kita nih sepertinya dok. Iya. Lama nih kita cuap-cuap. Buat kameramen juga udah mulai bengek nih, batuk-batuk. Oke, ini aku mau ngingetin buat Healthy People semua yang menonton IG sama TikTok kita, mau tanya-tanya lebih lanjut soal vaksin atau mungkin tentang genetic testing tadi, kita sensitif atau enggak nih sama polutan gitu ya, sama radikal bebas, itu bisa dicek gitu ya. Di genetic testing itu langsung aja nanya ke Inharmoni Clinic di WhatsApp 0811 955 9696. Nah, 0811 955 9696. Atau bisa juga langsung DM ke Instagram @inharmoniclinic gitu ya. Nanti ada adminnya yang ngomong ke teman-teman, namanya Indira, cantik orangnya. Lalu ada TikTok @klinik vaksinasi gitu ya. Nah, itu semua info lengkap bisa dari sana, di Instagram kita, di TikTok juga gitu. Nanya langsung ke adminnya, ke Indira juga boleh gitu ya. Nah, oke, mungkin kita pamit undur diri dulu. Saya Dibi, saya Dr. Kristo. Oke, sampai jumpa Healthy People. Sampai jumpa. Batuk lagi. Panjangan tuh. 30